Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menerangkan tentang budaya, motivasi, dan komunikasi dalam organisasi bisnis Islam. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 6. Yang pertama, Nur Evi. Yang kedua, Abdul Mukhlis Ardianto. Yang ketiga, Faharida Latifatunisa. Tentang budaya, motivasi, dan komunikasi di dalam organisasi bisnis Islam. Tentang budaya terlebih dahulu. Budaya itu apa? Budaya itu akar dari segala hal kehidupan, baik cara hidup, ideologi, kepercayaan, sistem nilai, dan aturan yang dipakai dalam hidup dan disepakati oleh individu atau kelompok di dalam masyarakat. Menurut Turner 1994, budaya di dalam organisasi bisnis itu diarahkan pada situasi yang mengikat, berperilaku tepat, dan bisa diterima menyelesaikan masalah dalam situasi ambigu. Kedua, tentang motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi itu pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar pekerja itu menjadi lebih semangat dan optimis dalam bekerja. Kemudian, motivasi dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Abdul Hamid Mursi, menerangkan motivasi dalam perspektif hukum Islam itu ada 3. Pertama, motivasi fisiologis. Motivasi fisiologis itu antara lain motivasi menjaga diri atau menjaga kelangsungan hidup. Kedua, motivasi psikologis atau sosial. Motivasi ini meliputi motivasi kepemilikan atau motivasi berkompetensi atau motivasi kerja. Yang ketiga, motivasi bekerja atau berproduksi. Itu atas dasar tawakal dan meniadakan fatalisme. Ada 3 unsur yang menjadikan hidup manusia menjadi positif dan berguna. Yang pertama itu mengimplementasikan potensi kerja yang dianugerahkan oleh Allah. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Itu prinsip motivasi bekerja atau berproduksi agar menjadi lebih baik. Yang terakhir tentang komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi bisnis Islam itu kegiatan bertukar pesan antara 2 orang pihak atau lebih dalam lingkungan bisnis yang dilandasi dengan aturan Islam. Di sini kita dapat mengetahui tentang etika, prinsip, perilaku, pelaku dalam komunikasi yang ke arah ke bisnis Islam. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya Faharida Latifatunisa akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur pokok komunikasi. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok, yaitu memiliki tujuan. Artinya, komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran atau bertukar berbicara. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Selanjutnya, terkandung gagasan, opini, informasi, dan instruksi yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Yang keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Selanjutnya, menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Bentuk-bentuk komunikasi dalam Islam. Dalam agama Islam, komunikasi tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia. Terdapat berbagai macam bentuk komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Berikut beberapa bentuk-bentuk komunikasi dalam Islam. Yang pertama, komunikasi dengan Allah. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah dan Jibril sebagai perantara untuk menyampaikan pesan darinya. Seorang kebaikan yang disampaikan oleh Jibril sebagai suatu ilham. Yang kedua, komunikasi dengan sesama manusia. Komunikasi dengan manusia boleh berlaku dalam bentuk yang luas, mencakupi dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia seperti pendidikan, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dalam pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi diri sendiri dapat dilakukan melalui bercakap-cakap dengan diri sendiri, seperti melalui proses berpikir, muhasabah diri tentang amalan yang dilakukan, ibadah harian, dan sebagainya. Komunikasi tersebut merupakan jenis komunikasi yang sangat dituntut oleh agama agar manusia selalu berhati-hati dan selalu menilai prestasi diri agar dapat memperbaiki amalan buruk manusia. Selanjutnya, tata cara membangun budaya, motivasi, dan komunikasi dalam organisasi bisnis Islam. Cara membangun budaya kerja. Seluruh anggota organisasi harus memahami tujuan organisasi dan menjadikan budaya kerja atau etos sebagai pilar sukses, bereputasi, dipercaya, memiliki kredibilitas. Cara membangun budaya motivasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu memberikan perlakuan yang adil. Kedua, memberikan kepercayaan dan perhatian. Yang ketiga, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang keempat, memberikan penghargaan dan evaluasi kinerja kepada karyawan. Selanjutnya, cara membangun komunikasi dalam organisasi bisnis. Yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, mendengarkan lawan bicara. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan. Yang keempat, memperhatikan gaya bahasa. Yang terakhir, memperhatikan komunikasi nonverbal. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik budaya kerja. Dalam budaya kerja, ada beberapa karakteristik. Yang pertama, inisiatif individu. Organisasi harus memberikan tanggung jawab, kebebasan, dan independensasi masing-masing anggota. Yang kedua, toleransi atau resiko tugas. Individu ditanamkan untuk bertindak cepat, tepat, agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Yang ketiga, koordinasi kerja yang terintegrasi antara tiap-tiap unit untuk mencapai target organisasi. Yang keempat, terarah, yaitu menentukan sasaran dan harapan anggota untuk berpartisipasi. Yang kelima, sistem imbalan atau upah berdasarkan atas prestasi individu. Yang keenam, toleransi saat konflik. Anggota organisasi didorong mampu menyelesaikan konflik dan menyampaikan kritik secara terbuka. Yang ketujuh, kontrol, yaitu menyusun aturan dan pengendalian perilaku agar terus berbuat baik kepada stakeholder internal maupun eksternal. Selanjutnya, identitas anggota. Identitas anggota diharapkan mampu mengidentifikasi diri, memiliki kelebihan sebagai keahlian dibanding dengan individu, kelompok, atau organisasi lain. Selanjutnya, dukungan dan motivasi manajemen. Atasan yang baik akan selalu siap sebagai pendorong semangat kerja anggotanya. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif dengan menggunakan pola-pola hierarki atasan dan bawahan, otoritas kewenangan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ardi. Kepadanya saya persilahkan. Karakteristik komunikasi bisnis Islam. Yang pertama, 1. Pesan disusun untuk para audien yang membutuhkan informasi. Yang kedua, pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Yang ketiga, pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Yang keempat, walaupun terjadi hal-hal yang mengecewakan, pesan bisnis tetap disusun dengan baik
untuk menjaga hubungan kerjasama dengan semua pihak, terutama pelanggan. Yang keenam, pesan bisnis memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap audiens. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.